Gini Pak, kita kan ada Seribu Minang Pak. Itu tuh kan gerakan Seribu Minang tuh Pak. Itu tuh kan perkumpulan dari pengusaha maupun dari ya akademis pun termasuk yang lain-lain juga Pak. Soalnya kalau orang Minang ini kan terkenal dengan pemikir-pemikir yang gitu Pak. Gimana tanggapan Pak dengan hal ini Pak? Kalian pernah membeli buku tentang Amo autobiografi Amo yang dijual di Gramedia situ? Profil Pak. Pernah baca nggak? Nggak pernah balinya ya? Judulnya bikin habis. Di Gramedia bulan yang lalu mau cek, habis bukunya. Kami kalau media itu Pak, kalau ada peluncuran buku atau toko Kalau buku itu lah lama di 6 bulan dijual gitu. Tidak habis. Mau cek. Apa judul bukunya Pak? Karena doanya aku jadi begini. Jadi dengan gerakan Seribu Minang ini Pak, kan salah satu ekor yang cukup bagus Pak. Jadi percontohan dari daerah lain Pak. Langkah ke depannya gimana Pak untuk selanjutnya Pak? Ya, saya kan belum tahu, cuman diminta banyak orang untuk calon. Saya tidak pernah pengen jadi calon dari ini. Tidak berminat karena profesi saya sebenarnya bukan di apa ya begini enggak. Profesi saya aslinya adalah saya penulis, saya bikin redaksi kabar di Jakarta. Jadi profesi saya itu dibawa ke sini sebenarnya nggak cocok sebenarnya. Nggak cocok saya. Saya wartawan lama, buatan senior lah. Listing saya itu Harmoko. Saya bikin pos kota sama Harmoko. Terus saya bangun pos kota. Majalah Sarina, saya pimpinannya dulu. Harian Terbit, saya juga. Jakarta lebih ya. Simpas ini listing saya ini. Singgalang apa itu satu generasi dengan saya. Basir Jabar. Saya aslinya adalah wartawan. Pimpinan redaksi. Sekarang medianya Pak? Sekarang pos kota saya punya. Jakarta. Iya memang cukup bagus lah koran itu Pak yang di udah 46 tahun. Tahun 70 dulu kita bikin. Jadi persiapan Bapak untuk calon ini gimana cara Pak? Saya sebenarnya nggak ada niat sama sekali, yang diminta oleh ex Kapolri Jenderal Awal bin Jamin. Pak Awal minta saya untuk membenahi Seribu Minang. Didukung oleh Ketua Jakarta. Nah, saya pikir apa salahnya saya turut berbakti kepada Sumatera Barat. Itu aja dasarnya. Nggak ada mau cari foto satu sen pun, mau cari apa-apa nggak ada. Ini kata Allah. Karena saya udah tergolong tua, sisa hidup saya itu mengabdi pada kampung halaman. Itu aja, ini tulus. Jadi kalau saya mau dicalonkan harus cari suara, sogok sana sini beli suara, saya nggak mau. Bukan tipikal saya. Iya. Mau orang minta saya, enggak juga nggak paham, nggak sepikirin. Seandainya Bapak terpilih gimana Pak? Langkah-langkah awal Pak. Soalnya Sumatera Barat kan sekarang kan udah jauh ketinggalan dari daerah lain. Atau ada upaya untuk mengadakan ya, kalau terpilih saya dipercaya ya saya akan bikin organisasi ini secara optimal, bermanfaat bagi orang Minang, baik yang di Jakarta maupun di kampung halaman. Ya, ekonomi budaya kita optimalkan lah. Dan saya nggak ingin ngoyok-ngoyok janji-janji yang muluk-muluk, saya nggak mau. Saya ingin berbuat apa yang saya bisa maksimal saya lakukan.
untuk kepentingan orang banyak. Nanti di situ saya akan ditempatkan orang-orang yang profesional, terutama orang muda, anak muda. Banyak sekali anak muda yang bisa berbuat banyak. Ya, dulu kan awalnya kan 1.000 rupiah per orang, ya kan dulu kan. Iya, gerakan 1.000. Sekarang kan udah berbeda ekonomi dan budaya kan. Banyak bisa kerjakan. Kalau saya lihat ya misalnya gitu lah. Orang Minang, Jakarta, Indonesia ini banyak yang kaya-kaya. Kita harus ambil banyak orang, 1.000 orang yang mau investasi dia koperasi Gunung Minang ini misalkan. Satu orang 50 juta aja. 50 kali 1.000 berapa puluh miliar. Kan? Banyak yang mau. Tapi betul-betul ibadah membangun negeri. Itu aja itu koperasi. Mana orang Minang yang kaya-kaya. Lu kalau sini mau punya apa 1 juta. Berapa? Kita investasikan mungkin itu bisa menghasilkan yang luar biasa. Bisa berbuat banyak. Tergantung sekarang orangnya siapa yang mau memulai memikirkan itu. Selama kan tidak berpikir. Orang Minang kayak sendiri aja kan. Tapi kalau dia bersatu, tak usah 1.000 itu kapan jadinya 1.000 orang. Sekian juta orang Minang lah susah. Tidak gampang itu 1.000 perak dikumpulin kayak dulu itu kan. Tidak lah, secara profesional aja. Pilih orang kaya-kaya. Jakarta ini nggak sedikit orang paling kaya banget. Dihimbau, di approach dia, ayo ini kita bangun negeri kita buanglah duit kita sendiri dari kesalahannya sampai masyarakat kita. Saya terkumpul 1 triliun, saya terkumpul itu. Bilang dalam mana ya, dalam kapasitas banyak ya. Bisa. Gini. Dibangun untuk disupport dari pemerintah daerah, disupport di tokoh-tokoh kita di eksekutif legislatif. Dalam hal ini Pak, gini Pak, dalam hal ini ada nggak semacam masukan atau saran untuk pemerintah daerah Pak, kayak gubernur atau? Nanti pasti ada. Pemerintah daerah itu tetap merupakan mitra kita. Kita memberikan pandangan sama dia, usul-usul apa-apa secara rasional ya, bukan ngada-ngada. Insya Allah bisa. Saya aja di Jakarta dulu mudah dengkul, saya tidak punya uang 1 sen pun, otak saya jalan. Nah, yang penting hidupnya jangan nipu, jujur, itu aja. Kalau tak pangicu ada usaha jauh. Awak banyak seperti itu sayang. Iya, kenapa orang percaya Cina? Cina tuh ya banyak pangicu tapi banyak yang tidak pangicu. Ya kan? Orang awak jaga kesempatan dapat BTH orang hanya nyelapi aja. Tapi dah sadonya ya. Makanya orang masih percaya hidup ini kalau tidak jujur susah dimanapun. Makanya jujur itu mutlak pertanggal. Kerja keras iya. Kalau kerja kerasnya nggak jujur, kacau sebentar ya. Habis itu gila. Ya benar. Iya Pak. Ini Pak, ya sekarang kan banyak yang pemuda-pemuda atau tampatan kuliah Pak, yang cukup bagus berprestasi Pak. Itu tuh himbauan dari Bapak gimana Pak, supaya untuk menggerakkan lagi Minang atau diikut sertakan dalam pembangunan daerah nih Pak? Itu sebenarnya tadi saya akan kumpulkan anak-anak muda yang profesional, artinya orang yang pintar-pintar, ya, duduk sama di Gunung Minang. Ayo kita pikir apa yang harus kita lakukan untuk Minang, untuk orang daerah, untuk orang luar daerah. Ayo. Banyak Cina saya sudah kotok saya kemarin ya, itu kayak rayo itu. Nah, semangatnya penting. Orang Minang kan memang otak dagang sebagai besar ya. Ya nak. Tinggal merubah-rubah penghijau itu pelo-peloan. Aduh ya, tukang kicau ke betul ngedele kan orang aku banyak juga. Tidak sadunya ingat dong. Ya aduh, itu fakta itu bisa dibantah. Di sini itu tukang joker banyak orang.
Udah pada pedagang, rampok, orang betak. Tapi itu kenyataannya. Tapi tidak keseluruhan. Ini nggak? Dia awak perbaiki. Ayo, adakan pendidikan, dimanjakan apa, sosialisasi segala macam. Semua bisa dirubah, insya Allah. Asal niat awak tulus, ya kan? Kalau ni awak buat proyek, fikirlah satu jaga dia. Kalau masuk organisasi Minang seperti ini, Gubernur Minang ya, jangan berfikir dapat duit, jangan berfikir mau cari duit. Buang duit, iya. Percaya lebih. Oleh organisasi Minang, Padang kan, wah repot lah. Kalau kita waktu mencari keuntungan organisasi seperti Gubernur Minang, adu ikhlas berbakti untuk daerah, itu yang betul itu. Ada pengurus yang pikir otaknya mencari kepiang, nak cari kesempatan, nah itulah rusak itu. Tidak bisa, tidak setuju itu. Mengabdi lah. Nah, itu intinya Pak. Nama Bapak siapa Pak? Nah, bertanya nama Gelar.